Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'd. Qala al-muallifu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, babu ma yaquluhu man ayisa min hayatihi. Bab apa yang diucapkan oleh orang yang sudah putus harapan dari kehidupannya. Ya, ini karena sakitnya sudah sangat parah dan tiada lagi harapan bisa sembuh. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih menyebutkan dua hadis. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam keadaan bersandar kepadaku. Allahumma ighfirli, doa yang diucapkan oleh beliau yaitu Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan gabungkanlah atau sertakanlah aku bersama ar-rafiq al-a'la. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang pertama dalam bab ini. Adapun biografi Aisyah radhiyallahu anha sudah sering kita bahas. Jadi tinggal dibaca-baca kembali. Hadis yang pertama ini menceritakan tentang kisah menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu beliau berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa itu adalah pilihan beliau sendiri untuk tinggal di rumah Aisyah. Setelah sebelumnya beliau berada di rumah istri-istrinya yang lain. Yang mana itu dikarenakan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling beliau cintai. Dan setelah tinggal di rumah Aisyah, beliau merasa tenang. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Adapun di antara doa yang diucapkan oleh beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafatnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan gabungkanlah atau sertakanlah aku bersama ar-rafiq al-a'la. Dalam doa ini beliau memohon ampunan serta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan serta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini menunjukkan begitu mulianya akhlak beliau terhadap Allah. Ini beliau tetap berdoa meminta ampunan kepada Allah. Meskipun kita tahu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang.
sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, hadis Abu Hurairah, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis Aisyah dan yang lainnya. Hadis-hadis yang menyebutkan bahasanya dosa-dosa Nabi SAW telah diampuni oleh Allah, baik dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Dan juga dalam doa ini beliau meminta kepada Allah agar digabungkan atau dikumpulkan bersama Ar-Rafiq Al-A'la. Ar-Rafiq Al-A'la, yaitu mereka adalah An-Nabiyyun Was-Siddiqun Wasyuhada Was-Salihun. An-Nabiyyun Was-Siddiqun Wasyuhada Was-Salihun, yaitu para nabi. Kemudian As-Siddiqun, kemudian Asyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Was-Salihun, dan juga orang-orang soleh. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Dan juga dalam hadis Aisyah riwayat Ahmad. Jadi makna Ar-Rafiqul A'la dalam hadis ini adalah An-Nabiyyun Was-Siddiqun Wasyuhada Was-Salihun. Faedah dari hadis ini yang pertama, fi hadzal hadis dalilun ala annahu yustahabbu liman qad qaruba ajaluhu an yatlubal maghfirata wa rahmata min Allah. Faedah yang pertama, dalam hadis ini terdapat dalil ala annahu yustahabbu liman qad qaruba ajaluhu an yatlubal maghfirata wa rahmata min Allah, bahwa disunahkan bagi orang yang sudah dekat ajalnya untuk meminta ampunan dan rahmat dari Allah. Meminta atau memohon ampunan dan rahmat dari Allah. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, fi hadzal hadis dalilun ala istihbabil iktsar min az-zikri wad du'a qabla an ya'tiyahul maut. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini dalilun, terdapat dalil ala istihbabil iktsar min az-zikri wad du'a, yang menunjukkan disunahkannya memperbanyak zikir dan doa qabla an ya'tiyahul maut, sebelum datang kepadanya kematian. Sebelum datang kepadanya kematian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yustahabbu liman ayisa min hayatihi an yukthira minal Qur'an wal azkar wa yukrahu lahu al-jaza' wa yukrahu lahul jaza' wa su'ul khuluq wa syatm wal mukhasamah wal munaza'ah fi ghairil umuri ad-diniyah, fi ghair al-umur ad-diniyah, wa yastahdira fi dhihnihi anna hadha akhiru awqatihi min ad-dunya, fayajtahida ala khatmiha bi khairin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu liman ayisa min hayatihi, disunahkan bagi orang yang sudah tidak memiliki harapan hidup, an yukthira minal Qur'ani wal azkar, untuk memperbanyak
membaca Al-Quran serta zikir. Perbanyak membaca Al-Quran, ayat Al-Quran serta zikir. Wa yukrahu lahul jaza, dan makruh baginya merasa resah. Wa su'ul khuluq, berakhlak buruk. Wa syatm, mencaci maki. Wal mukhasamah, bertengkar. Wal munaza'ah, dan berdebat fi ghairi al-umuri diniyah, berdebat selain dalam perkara agama. Wa yastahbiru fi dhihnihi, dan disunahkan untuk mendatangkan dalam pikirannya anna hadza akhiru awqatihi minad dunya, bahwa itu adalah waktu terakhirnya hidup di dunia ini. Bahwa itu adalah waktu terakhirnya hidup di dunia ini. Fayajtahida ala khatmiha bi khairin. Jadi dia harus berusaha keras agar bisa menutupnya dengan kebaikan. Berusaha keras agar bisa menutupnya dengan kebaikan. Ini kata Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaihi. Kemudian faedah yang ketiga, fi hadzal hadis dalilun ala ahamiyati taubah, ala ahamiyati at-taubah qabla an yughlaqa babuha. Qabla an yughlaqa babuha. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan pentingnya taubat. Qabla an yughlaqa babuha, sebelum ditutup pintunya. Ini pintu taubat. Jadi kalau sudah ditutup pintu taubat, tidak bisa bertobat lagi. Di dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Ini sudah hafal semua ini hadis ini mungkin, atau sebagian besar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, taballahu alaihi, maka Allah masih menerima taubatnya. Masih menerima taubatnya. Ini diantara faedah dari hadis Aisyah yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa anha radhiyallahu anha, dan darinya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menjelang kematiannya. Indahu qadahun fihi ma'un. Di sisi beliau ada gelas berisi air. Itu segelas air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi. Dan beliau memasukkan tangannya ke dalam gelas tersebut. Itu gelas yang berisi air tersebut. Beliau memasukkan tangannya. Tsumma yamsahu wajhahu bil ma'i. Lalu mengusap wajahnya bil ma'i, dengan air tersebut. Tsumma yaqulu, lalu berdoa, Allahumma a'inni ala qamaratil maut au sakaratil maut. Ya Allah,
tolonglah aku ala ghamaratil maut atau sakaratil maut, untuk menghadapi sakaratul maut. Untuk menghadapi sakaratul maut. Ini hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Karena pada sanadnya ada Musa ibnu Sarjis. Sin ra jim sin. Yang mana dia itu dhaiful hadis, lemah dalam meriwayatkan hadis. Jadi karena hadis ini lemah, insyaallah kita tidak membahas hadis ini. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-muallifu rahmatullahi taala alaih, bab istihbabi wasiyati ahli al-marid wa man yakhdumuhu bil ihsani ilaihi. Bab disunahkannya berwasiat kepada keluarga orang yang sakit. Wa man yakhdumuhu bil ihsani ilaihi, dan yang melayaninya. Keluarga orang yang sakit dan yang melayaninya. Bil ihsani ilaihi, agar berbuat ihsan kepadanya. Wa ihtimalihi wa sabri ala ma yashuqu min amrihi, serta menahan dan bersabar atas perkara yang menyulitkannya. Wa kadzal wasiyah biman qaruba sababu mautihi bihaddin au qisasin au nahwihima, dan juga berwasiat dengan orang yang sudah dekat sebab kematiannya, bihaddin au qisasin au nahwihima, agar ditegakkan hukum had, au qisasin atau qisas, wa nahwihima, dan yang semisalnya. Ini bab yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih. Dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Imran ibn al-Husain. An Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma. Dari Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma. Anna imra'atan min Juhainah. Ada seorang wanita dari Juhainah. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla min az-zina. Dalam kondisi dia sedang hamil akibat perbuatan zina. Seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia sedang hamil akibat perbuatan zina. Faqalat, lalu dia berkata, itu wanita tersebut, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan." Saya telah melanggar hukum. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum atasku. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, yaitu wanita tersebut. Waqala, dan berkata, ahsin ilaiha, berbuat ihsanlah kepadanya. Karena kondisinya masih hamil. Fa idza wada'at, dan jika dia sudah melahirkan, fa'tini biha, maka bawa dia ke tempatku. Fa fa'ala, maka wali si wanita itu melakukan
perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pakaian si wanita itu diikat. Yani agar tidak terbuka auratnya ketika dirajam. Tujuannya agar tidak terbuka auratnya ketika dirajam. Summa amara biha farujimat fa shalla 'alaiha. Lalu beliau memerintahkan agar dia dirajam. Fa shalla 'alaiha. Setelah itu beliau menyolatkannya. Setelah mati dirajam, beliau menyolatkannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam pembahasan kitab Al-Hudud. Pembahasan kitab yang membahas tentang hukum-hukum had. Pada bab man i'tarafa ala nafsihi bizina. Man i'tarafa ala nafsihi bizina. Orang yang mengakui dirinya berbuat zina. Kelanjutan dari hadis ini, ada kelanjutannya hadis ini, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atusalli 'alaiha ya Nabi Allah? Atusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Anda menyolatkannya wahai Nabi Allah, sementara dia telah berzina. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kaget. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya sementara dia telah berbuat zina? Yaitu wanita tersebut telah berbuat zina. Faqala, beliau menjawab, laqad tabat taubatan. Sungguh dia telah bertaubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah. Seandainya taubatnya tersebut dibagi-bagikan kepada 70 penduduk Madinah, lawasi'athum, maka itu bisa mencukupi mereka. Wa hal wajadta taubatan afdala min anjadat binafsiha lillah ta'ala. Apakah kamu pernah mendapati taubat yang lebih afdal, lebih utama min anjadat binafsiha lillah ta'ala, daripada menyerahkan jiwanya dengan tulus kepada Allah Ta'ala? Ini kelanjutan hadis Imran bin Husain tersebut. Adapun biografi Imran bin Husain alhamdulillah telah kita bahas. Jadi yakni nama beliau adalah Imran bin Husain ibni Ubaid ibni Khalaf al-Khuzai. Sudah kita bahas Imran bin Husain ibni Ubaid ibni Khalaf al-Khuzai. Kunyah beliau adalah Abu Nujaid. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi hanya menyebutkan satu hadis, yakni hadis Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma. Dan makna dari hadis ini sudah sangat jelas, yakni mengisahkan tentang seorang wanita yang hendak bertaubat dari perbuatan zina. Dia tulus menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditegakkan hukum had atasnya, yaitu dirajam. Kenapa dia dirajam? Karena dia kondisinya yang pertama muhsanah, balighah, aqilah dan hurrah. Jadi ini 4 kondisi yang ada pada wanita tersebut. Yang pertama yaitu dia itu muhsanah. Dia ini sudah menikah terus berzina. Kemudian balighah, balik, dia sudah balik. Kemudian aqilah,
berakal. Wa hurrah, dan dia bukan seorang budak. Dia bukan seorang budak. Jadi hukum hadnya adalah dirajam. Dirajam jika kondisinya demikian. Yaitu seorang yang sudah menikah, balik, berakal dan bukan seorang budak, kemudian dia berzina, maka hukum hadnya adalah dirajam. Al-Imam Nawawi serta Ibnu Qudamah telah menukil ijma' dalam permasalahan ini. Menukil ijma' dalam permasalahan ini. Adapun jika dia itu seorang budak, misalnya, jika dia seorang budak, maka hukum hadnya adalah dicambuk 50 kali, dicambuk 50 kali. Baik dia itu wanita maupun lelaki. Baik dia itu sudah menikah maupun belum menikah. Maka hukum hadnya adalah dicambuk 50 kali. Jika dia itu seorang budak. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 25. Surat An-Nisa ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Yang sudah hafal tinggal ditulis, yang belum hafal bisa dirujuk di ayat Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 25. Faida uhsinna, jika para budak wanita tersebut telah menikah, ayat ini menjelaskan tentang para budak wanita. Faida uhsinna, jika para budak wanita tersebut telah menikah, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Kemudian melakukan perbuatan keji, yaitu zina. Para budak wanita telah menikah kemudian melakukan perbuatan keji, yaitu zina. Fa'alihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Maka mereka mendapatkan setengah dari hukuman wanita-wanita yang merdeka dan sudah menikah, yaitu muhsanah. Wanita-wanita yang merdeka dan sudah menikah, yang berzina tentunya. Dan hukum wanita-wanita berzina yang merdeka dan sudah menikah, yaitu muhsanah, dan dia hurrah, adalah dirajam. Namun karena hukuman rajam itu tidak bisa dibagi setengah, maka yang dibagi setengah adalah hukuman cambuk, yaitu 100 cambukan dibagi menjadi 2. Jadi 50 cambukan sebagaimana kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi seorang budak yang berzina maka dia hukumannya adalah 50 kali cambukan. Adapun wanita yang belum menikah, ini masih gadis kemudian berzina misalnya, belum menikah dia, masih gadis kemudian berzina, maka hukum hadnya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Dicambuk sebanyak 100 kali. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani, itu pezina wanita maupun laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah mereka masing-masing 100 kali cambukan. Pezina wanita maupun laki-laki. Maka cambuklah mereka masing-masing mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Dan para ulama mengatakan bahwa cambukan tersebut tidak boleh mengenai wajah maupun kemaluannya. Itu ketika diberi hukum had, ditegakkan hukum had berupa cambukan, ini tidak boleh mengenai wajah maupun kemaluannya. Kemudian selain dia dicambuk 100 kali, setelah itu dia diasingkan. Itu.
diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Ini menurut jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Jadi pezina, wanita maupun laki-laki yang belum menikah, maka dia hukum hadnya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Adapun Abu Hanifah mengatakan bahwa pengasingan tersebut berdasarkan pendapat seorang imam, seorang pemimpin. Jika dia menghendaki untuk diasingkan, maka diasingkan. Namun jika tidak menghendakinya, maka cukup dicambuk saja, yaitu dicambuk 100 kali tanpa diasingkan. Jadi tergantung pendapat imam atau pemimpin. Ini kata Abu Hanifah. Adapun kata jumhur ulama, ya tetap dicambuk 100 kali kemudian diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam Fathul Jalali wal Ikram, beliau mengatakan bahwa jika yang diasingkan itu adalah wanita, yang diasingkan itu adalah wanita, bukan laki-laki. Maksudnya wanita gadis kemudian berzina, dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan. Nah, jika yang diasingkan itu adalah wanita, maka harus ada laki-laki mahram yang menemaninya sampai dia kembali ke negerinya. Jadi harus ada mahramnya yang menemaninya sampai dia kembali ke negerinya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram. Namun jika tidak ada mahramnya, maka tidak boleh diasingkan. Cukup dicambuk saja, tidak diasingkan. Karena tidak ada mahramnya yang menemaninya. Begitu pula jika di sekitarnya tidak didapatkan negeri yang aman untuk mengasingkannya. Tidak didapatkan negeri yang aman untuk mengasingkannya. Misalnya yang ada hanyalah negeri-negeri atau daerah-daerah yang penuh dengan kemungkaran. Negara-negara kafir atau daerah-daerah yang penuh dengan kemungkaran, kekejian dan kekufuran. Maka jika demikian kondisinya, dia tidak boleh diasingkan ke daerah-daerah tersebut, negeri-negeri tersebut. Ini kata beliau. Kenapa? Karena itu hanya akan menambah kerusakannya. Maka hanya akan menambah kerusakannya. Karena tujuan dia diasingkan itu bukan biar tambah rusak, dibuang begitu saja, bukan seperti itu. Tapi agar dia menyesali perbuatannya, kemudian diasingkan ke negeri yang lebih baik, agar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi kesimpulannya, hukum had bagi pezina, jika dia sudah menikah dan bukan budak, maka dirajam. Jika dia seorang budak, maka dicambuk 50 kali. Kemudian jika dia belum menikah dan bukan budak, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun jika yang berzina adalah orang yang sudah menikah, misalnya kakek-kakek sudah menikah, dia berzina dengan wanita yang belum menikah, maka jika demikian masing-masing diberi hukuman yang telah ditetapkan, yaitu yang sudah menikah dia dirajam, dan yang belum menikah, yaitu wanita tersebut dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan begitu pula sebaliknya. Misalnya ada seorang jejaka, laki-laki yang belum menikah, dia berzina dengan ibu-ibu yang sudah menikah, maka masing-masing ditegakkan hukum yang telah ditetapkan. Itu laki-lakinya
dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ada pun ibu-ibunya yang sudah menikah tadi, dia dirajam. Adapun Khawarij dan sebagian Mu'tazilah, memandang bahwa hukum had bagi pezina itu bukan dirajam. Ini Khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Yaitu hukum had bagi pezina itu bukan dirajam, tapi secara mutlak adalah dicambuk. Tidak ada yang namanya dirajam. Kata mereka, baik yang berzina itu sudah menikah maupun belum, baik yang berzina itu budak maupun orang yang merdeka, bukan budak, tetap hukumnya secara mutlak dicambuk. Tidak ada yang namanya hukum rajam. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, masih cukup nggak? Waktunya karena sudah insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang faedah dari hadis ini. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.